Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua dari kelas 10 MIA dan kelas 10 IIS. Dari kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dan kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Nah, kali ini kita akan berikan tugas, yaitu tugas dari fikih. Ya, fikih pelajaran umum. Silakan teman-teman semua bisa buka bab 7. Oke. Dengan subtemanya kerjasama ekonomi dalam Islam. Oke. Namun sebelumnya berpesan, banyak-banyak berpesan ya. Kalau bisa teman-teman semua ketika diberi tugas oleh pihak sekolah, itu jangan sekali-sekali kalian mengerjakannya berkelompok ya. Jadi silakan kerjakan soal itu, tugas itu di rumahnya masing-masing. Ketika sudah diberi arahan dari sekolah untuk tidak keluar dari rumah, tolong ditaati. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah poin dari bab 7. Yang pertama adalah jual beli. Apa sih jual beli itu? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas awalannya terlebih dahulu atau umumnya. Oke, yang pertama adalah definisi dan dalil jual beli. Dalam bahasa Arab jual beli yaitu al-bai'. Itu dalam kata bahasa Arab. Berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya adalah tukar-menukar, sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itu adalah definisi dan dalil jual beli. Ini. Kemudian apa hukumnya? Ada yang bisa nebak? Hukumnya apa? Ataukah wajib, ataukah sunnah, atau apa? Jadi, hukum dari jual beli ini adalah mubah. Nah, mubah itu apa? Mubah itu adalah aktivitas yang berstatus hukum mubah. Boleh untuk dilakukan. Bahkan lebih condong kepada dianjurkan, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Itu pengertian dari mubah. Ya. Oke, next yang lanjutnya adalah rukun jual beli. Oke, rukun jual beli adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Apabila ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi, maka jual beli menjadi tidak sah. Oke, yang pertama adalah penjual. Penjual ini apa? Penjual ini adalah pihak yang dikenai tuntutan untuk menjual. Kalau kita beli nggak ada penjualnya kan sama aja bohong kan? Nah, yang kedua apa? Pembeli. Nah, ini. Pembeli itu apa? Pihak yang menghendaki memiliki sesuatu dengan membelinya. Yang ketiga adalah benda atau barang. Nah, jelas ya. Sesuatu yang menjadi objek transaksi. Benda tersebut harus suci, halal, dan bermanfaat. Oke, yang selanjutnya adalah itu ada alat penukar barang. Alat penukar barang ini seperti apa? Seperti uang ya. Kalau di zaman dahulu itu antara pihak pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dataran rendah kan biasanya nelayan semua. Dataran tinggi adalah petani. Jadi mereka nanti berkumpul di suatu hari, kemudian mereka saling tukar-menukar barang. Nah, itu yang dulu. Ya, oke, yang selanjutnya adalah itu sikhot. Nah, sikhot ini apa? Ijab dan qabul. Apa itu? Yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oke, lanjut. Ini yang nomor 3 adalah syarat jual beli. Nah, syarat terjadinya akad jual beli ini adalah poin yang pertama. Menurut ulama Hanabilah, jual beli batal apabila syarat terjadinya akad tidak terpenuhi. Nah, itu. Yang B adalah syarat sahnya akad jual beli. Syarat sahnya sebuah akad jual beli itu terbagi menjadi 2. Apa saja?
Yang pertama adalah syarat umum. Apa itu syarat umum? Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syarak dan terhindar dari kecacatan jual beli. Nah, itu adalah syarat umumnya. Yang kedua adalah syarat khususnya. Apa syarat khususnya? Syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Seperti apa? Nih, seperti barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Maksudnya adalah apa? Barang tersebut ada di hadapan penjual dan pembeli, sehingga keduanya dapat melihat dan memegangnya. Itu ya. Yang kedua adalah harga awal harus diketahui. Jadi penjual itu harus memberitahu dia menawarkan berapa. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Ya. Oke, next lanjut. Yang D adalah terpenuhi syarat penerimaan. Yang E harus seimbang dalam ukuran timbangan. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di umum ya. Jadi di pasar-pasar itu khawatirnya tidak ada penjual yang tidak jujur, maka dia akan biasanya melebihkan timbangannya ketika ditimbang harganya 4 apa namanya? Timbangannya itu harusnya 4 kilo 8 ons, sama dia udah digenapin yang 8 ons tadi jadi 1 kilo. Jadi dia bilangnya 5 kilo. Dia berarti sudah korupsi 2 ons gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus seimbang dengan ukuran timbangannya. Oke, yang selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oke, kita lanjut ke poin C, syarat terlaksananya jual beli. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Itu yang pertama adalah benda dimiliki oleh akid. Akid itu apa sih? Nah, akid itu adalah yang berkuasa untuk akad. Itu yang dinamakan akid. Oke, yang kedua adalah milku atam. Apa itu? Nah, yaitu kepemilikan penuh, maka tidak dibenarkan memperjualbelikan barang pinjaman atau sewaan. Itu ya. Nah, berdasarkan syarat terlaksananya akad dan wakaf, wakaf itu adalah penangguhan ya. Jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli nafas dan mauquf. Nah, itu. Yang pertama adalah jual beli nafas. Apa sih nafas itu? Nah, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat rukun. Nah, dia sudah memenuhi syarat dan rukun. Jual beli tersebut dikategorikan sah. Nah, ini yang dinamakan jual beli nafas. Yang kedua adalah apa? Jual beli mauquf. Nah, jual beli mauquf yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi nafas. Nah, yakni bukan memiliki atau bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad. Seperti jual beli fudul. Fudul itu apa? Jual beli milik orang lain tanpa ada izin. Contohnya apa? Kalian misalkan bukan kalian ya, misalkan ada seseorang mengambil singkong tempat orang tanpa meminta izin, kemudian dikumpulkan oleh dia setiap hari. Nah, setelah terkumpul misalkan 50 kilo baru dia jual. Nah, itu termasuk jual beli yang mauquf atau tidak sah. Kebalikan dari jual beli nafas. Oke, cukup sekian penjelasannya pada kali ini. Nanti kita lanjut ke penjelasan yang lainnya, karena di subtema yang bab 7 ini bukan cuma ini ya, ini hanya umumnya saja. Nah, silakan teman-teman semua bisa klik link di bawah deskripsi ini. Nanti untuk yang kelas MIA silakan ulangannya di jam 8 sampai dengan jam 9, kemudian yang IIS dari jam 9 sampai dengan jam 10. Silakan dikerjakan, ini menjadi nilai tambahan untuk kalian.
soal yang kejutan, silahkan nanti klik link deskripsi itu ya, yang di bawah. Kemudian bisa mengerjakan nanti jam 8 pas, kalian baru bisa mengerjakan dengan menggunakan password yang sudah diberikan. Kemudian untuk setelah selesai jam itu, maka kalian tidak bisa untuk mengerjakan ulang. Jadi silahkan dikerjakan baik-baik, silahkan gunakan waktu semaksimal mungkin, dan tolong kalau bisa nilainya bagus-bagus semua. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang benar. Mohon nanti dikomentari, dan nanti insya Allah akan kami ubah penjelasannya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.